Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yakobus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yakobus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Renungan hari ini berjudul Kerendahan Hati Adalah Kebenaran, ditulis oleh Monica Larus. Teresa dari Avila, seorang biarawati abad ke-16, pernah merenungkan mengapa Allah sangat menghargai kerendahan hati. Ia pun menyadari alasannya. Itu karena Allah adalah kebenaran tertinggi, dan kerendahan hati adalah kebenaran itu. Tak satu pun hal baik dalam diri kita terbit dari diri kita sendiri. Sebaliknya, hal baik itu berasal dari mata air, kasih karunia, dekat dengan jiwa, bagaikan pohon yang ditanam di tepi sungai, dan dari matahari yang menghidupkan pekerjaan kita. Teresa menyimpulkan bahwa melalui doa, kita mengikatkan diri kita pada kenyataan itu. Karena seluruh dasar dari doa adalah kerendahan hati. Semakin kita merendahkan diri dalam doa, semakin tinggi Allah akan mengangkat kita. Ucapan Teresa tentang kerendahan hati mengumandangkan isi kitab suci dalam Yakobus pasal yang keempat. Di sana Yakobus memperingatkan kita tentang sifat kesombongan dan ambisi egois yang merusak diri sendiri. Dan ini berkebalikan dengan kehidupan yang bergantung sepenuhnya pada kasih karunia Allah. Ia menekankan bahwa satu-satunya cara meninggalkan kehidupan yang penuh keserakahan, keputusasaan, dan konflik yang terus-menerus adalah dengan bertobat dari kesombongan kita
dan meminta kasih karunia Allah sebagai gantinya. Dengan kata lain, sebagaimana yang diungkapkan di ayat yang ke-10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka pastilah Ia akan meninggikan kamu. Hanya dengan berakar di dalam mata air kasih karunia, kita dapat menerima hikmat yang dari atas. Hanya di dalam Dia, kita akan ditopang oleh kebenaran. Sahabat ODB, bagaimana kesombongan bisa menghalangi kita untuk berdoa dengan benar dan menjauhkan kita dari kasih karunia Allah? Pernahkah Anda mengalami kerendahan hati yang memerdekakan saat berdoa? Allah Maha Kasih, terima kasih atas kasih karunia hidup bersamamu. Terima kasih karena aku bisa menjadi apa adanya di hadapan-Mu. Terima kasih karena di dalam Engkau kutemukan semua yang kubutuhkan, bahkan lebih banyak lagi. Our Daily Bread Ministry.